Tes satu, tes satu. Tes satu dua. Tes bismillah, bismillah. Tes satu, satu. Tes satu. In. Tes satu. Udah. Bonus. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول ومعمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم نوين على ما نوى به علماؤنا وأسلافنا الصالحون وعلى ما نوى به سيدي وسندي الشيخ أحمد شرواني زهري وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang baik, dalam sebuah agenda rutinan setiap minggu, seminggu sekali. Ayo sudahlah. Bismillah. Lebih nyaman ini, Bang. Iya. Ini bisa suaranya. Mantap. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah. Sebelum saya lupa, saya mohon izin jamaah sekalian, nanti saya tidak dapat ikut sholat isya berjamaah karena langsung setelah ini saya pergi ke Samarinda, ada undangan rapat komisi MUI Kalimantan Timur. Kebetulan saya sekretaris umum di bidang komisi dakwah MUI Kalimantan Timur. Jadi nanti saya mohon izin langsung pulang setelah kita pengajian. Kemudian yang kedua, takut saya lupa nanti, insyaallah besok saya berangkat ke Jawa Timur, dan sepertinya malam ini juga sekaligus malam penutupan pengajian kita. Karena malam Selasa depan sepertinya kalau saya lihat saya masih belum datang. Jadi insyaallah mohon doa, mudah-mudahan saya sekeluarga dalam perjalanan selamat, sehat walafiat sampai kembali ke rumah tidak ada kurang sedikit pun. Terakhir mohon doa anak kita santri Yayasan Al Ansor insyaallah besok subuh berangkat ke Jakarta.
Semua sudah kita persiapkan, sampai dokumen sudah juga disiapkan, tinggal berangkat dan berlaga. Pokoknya macam tinju. Insyaallah doakan mudah-mudahan dapat yang terbaik dari yang terbaik. Mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Kita lanjutkan kembali rukun berpuasa. Rukun itu sudah biasa kita dengarkan. Hampir tiap waktu bahas masalah fikih ada aja rukun-rukunnya. Apa sih rukun itu? Rukun itu adalah inti daripada ibadah, rangkaian daripada ibadah, bagian dari sebuah ibadah yang wajib untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka kuranglah rangkaian ibadah itu, sehingga ibadah kita tidak sempurna. Rukun berpuasa ithnani, hanya ada dua. Ar-ruknul awwalu, yang pertama an-niyatu, niat. Kemarin sudah kita sampaikan masalah syarat sah, syarat wajib, kemudian pembagian puasa dari yang puasa yang diwajibkan tahunan, yang disunnahkan, yang disunnahkan tahunan, yang disunnahkan bulanan, yang disunnahkan mingguan. Sudah kita sampaikan juga hukum-hukumnya, mulai dari yang wajib sampai yang haram. Ini sudah lewat nisfu Sya'ban. Tidak boleh lagi ada yang berpuasa, kecuali memang mulai dari nisfu Sya'ban sudah lanjut, tidak ada putus sampai maghrib tadi. Tidak ada putus. Besok silahkan lanjut lagi. Nah, kalau sudah ada yang putus, maka selesai. Tidak boleh lagi. Nanti setelah bulan Syawal baru kemudian silahkan berpuasa. Yang jelas setelah tanggal 1, karena tanggal 1 haram untuk berpuasa. Sudah juga kita sampaikan keutamaan berpuasa, maka kita masuk pada rukun-rukun berpuasa yang jumlahnya ada 2. Rukun pertama adalah niat. Niat berpuasa, sekalipun niat puasa sunnah, itu juga menjadi rukun di dalam berpuasa. Jadi niat bukan hanya pada puasa yang wajib saja, tapi yang sunnah pun sama, itu juga harus diniatkan. Kalau tidak, maka puasa kita sia-sia. Saya mau puasa Senin, Kamis, tapi tidak diniatkan, hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak bercampur suami istri, apakah itu bisa disebut sebagai puasa? Tidak dapat disebut sebagai puasa, walaupun itu puasa sunnah. Niat sebagaimana yang kita tahu, yang sudah biasa disampaikan juga, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bertujuan sesuatu yang dibarengi dengan geraknya. Nah, cuma akan jadi pertanyaan, gerak pertama itu, jadi niat itu masuk pada saat gerak pertama. Saat sholat, gerak pertamanya takbiratul ihram. Saat kita wudhu, saat air menyentuh wajah. Saat kita mandi hadas besar, saat air menyentuh tubuh kita, di situ gerak pertama. Sekarang saya tanya Pak, waktu berpuasa dimulai kapan? Pada saat orang adzan subuh. Pada saat orang adzan subuh, masuk sudah. Terus pian biasa niat puasanya kapan? Setelah sholat tarawih. Padahal jauh kan lagi? Jauh. Habis selesai tarawih, kata imam, na'taqidu ala shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, masukkan dalam hati, selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Salam habis itu kan. Maka mulai puasanya dari azan subuh. Ini tarawih kok sudah niat duluan. Nah, disinilah perlu kita kita dudukkan kembali permasalahannya. Jadi semua rangkaian ibadah itu niat tempatnya pada saat gerak pertama, terkecuali berpuasa. Kalau berpuasa, maka gerak pertamanya pada saat terbitnya fajar shadiq. Namanya fajar benar namanya. Ada sebuah cahaya yang membentuk horizontal. Ya, horizontal begini ya. Kalau vertikal ke atas. Membentuk horizontal. Itu namanya fajar benar. Ada fajar yang salah, dia vertikal.
Kalau fajar yang kadzib atau yang salah itu dibuat-buat oleh setan, kata dalam riwayat, dalam hadis Rasulullah. Kalau dia ke atas maka itu fajar kadzib, fajar yang salah. Tujuannya agar menipu umat Islam, dia melaksanakan sholat subuh padahal belum. Coba pian jam 3, lihat aja langit tuh, pasti ke atas tuh, ke atas dia. Oh berarti itu mainannya setan. Tapi kalau sudah masuk subuh, pasti di sudut-sudut langit itu sudah mulai bercahaya. Fajar dalam bahasa Indonesia dengan fajar dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau fajar bahasa Indonesia sama dengan matahari. Kalau bahasa Arab bukan, dia cahaya yang membentuk horizontal. Itu masuk waktu sholat subuh. Sekarang disitulah pertama kali kita mulai berpuasa. Masalahnya adalah kan tidak mungkin kalau harus juga niat itu digerak pertamanya saat menunggu-nunggu saat terbitnya fajar shadiq. Nanti rame-rame orang keluar rumah untuk menunggu ini fajar shadiqnya bila ini sambil makan jukut pijat sampai jadi itu dikecualikan. Alasannya karena memberatkan. Jadi cukup mulai dari maghrib sampai sebelum adzan subuh, di situ tempatnya niat yang disebut tabyitun niyah, menginapkan niat malam hari. Artinya malam itu harus berniat. Kalau puasanya puasa wajib. Niat itu jamaah sekalian. Yang kedua, niat itu adalah di dalam hati. Saya selalu mengingatkan berulang-ulang, niat tidak diucapkan. Yang diucapkan itu adalah talaffuz bin niyah, membunyikan niat. Kalau niat bukan yang di sini niat itu. Jadi setelah imam mengatakan na'taqidu ala shaum atau Bilalnya mengatakan na'taqidu ala shaum, bismillahirrahmanirrahim, itu namanya membunyikan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu membunyikan niat. Setelah itu langsung dimasukkan dalam hati. Jadi diamai dulu, jangan langsung bersalam Allahumma shalli. Apabila niatnya yang di sini belum niat lagi namanya. Yang niat itu di dalam sini. Nah itu niat di dalam hati. Niatnya bagaimana? Seperti biasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani. Ni sebetulnya yang betul. Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau mau Ramadhana boleh dalam kaidah bahasa Arab, betul, cuma ditambahi, bukan langsung Ramadhana hadhihi sanati, bukan, Ramadhana li hadhihi sanati, ada li-nya tambahannya. Nah, kalau mau Ramadhana. Kalau kita tidak mau ada tambahan-tambahan lain, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi yang megang mic tolong bisa faham, karena salah pulang ditagur orang. Jadi kasroh dia, kasroh. Sebetulnya niatnya cukup singkat aja Pak, nawaitu shauma ramadhan, 3 suku kata aja cukup sudah. Nawaitu shauma ramadhan, selesai. Enggak usah panjang-panjang. Lillahi ta'ala sunnah, hadhihi sanati sunnah, shauma ghadin sunnah. Yang penting ada nawaitu nawaitu, 3 ini cukup. Sudah sah, sudah disebut niat. Baik, niat. Jadi niat harus malam hari. Nah, ini pula ini biasa sudah saya sampaikan. Kalau kita madhab Imam Syafi'i, apabila tidak berniat di malam hari, maka puasanya tidak sah dan tidak boleh makan dan minum. Minum tidak boleh, puasanya tidak sah. Jangan berarti kemudian puasa tidak sah berarti boleh makan minum. Jangan, 2 kali itu. 2 kali dosanya. Sudah lupa niat, dosa, lalai itu namanya. Lalai niat, lupa. Kemudian yang kedua, makan lagi di siang hari bulan Ramadan. 2 kali niat, 2 kali dosa. Maka double, 2 kali lipat dosanya. Nah makanya ada alternatif. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak bisa lagi ditolerir. Pokoknya lupa, tidak sah. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Terus bagaimana? Ada 2 alternatif. Alternatif pertama, ini biar kita saling mengingatkan nanti sesama jamaah Masjid Al-Ansor. Malam pertama
niat ini madhabnya Imam Malik, alternatif yang pertama, niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Artinya dimasukkan lagi di dalam hati. Ada jamaah bertanya, kayak apa Ustaz niatnya? Niat tuh bahasa Indonesia aja cukup sudah. Nggak usah terlalu bahasa Arab. Bagus bahasa Arab, tapi kalau nggak bisa nggak usah juga kira salah-salah. Bingungnya malaikat nih, orang maunya minta rezeki, tapi yang niatnya minta rezeki, tapi yang diucapkan minta hujan. Nggak nyambung dia, nggak nyambung. Kalau bisa bahasa Arab harus istilahnya dipakai, itu yang bagus. Tapi kalaupun juga tidak bisa, jangan dipaksakan. Nggak mesti harus bahasa Arab. Jadi saya niat berpuasa Ramadan di tahun ini 1 bulan penuh, cukup sudah. Itu madhabnya Imam Malik. Ada lagi pertanyaan, Ustadz, kalau sudah kita malam pertama niat 1 bulan penuh, bolehkah saya sengaja meninggalkan niat setiap malam yang ada di dalam mazhab Syafi'i? Tidak boleh. Kenapa? Pian puasa pakai mazhab siapa? Nah, mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi tetap. Terus, Ustadz, ada lagi pertanyaan. Saya ndak ingat malam tadi itu, aduh capek betul. Lupa niat 1 bulan penuh, tapi niat untuk hari ini sudah, betul sudah, ingat. Tapi 1 bulan penuhnya ndak ingat. Terus bagaimana? Kalau misalkan terjadi lupa berniat puasa, lupa niat puasa di malam hari, maka ikut alternatif yang kedua, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan boleh kita niat puasa Ramadan di siang hari. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah sudah itu. Artinya apa? Biar kita haus dan lapar itu juga terhitung sebagai puasa. Jangan lewat begitu aja. Jangan. Jadi ada 2 alternatif. Kalau bisa kita sesama jamaah saling mengingatkan. Alternatif yang pertama, malam pertama mengikuti mazhab Imam Malik, niat berpuasa 1 bulan penuh di tahun ini. Kalaupun tidak ingat, aman. Misalkan saya tidak ingat Ustadz, malam pertama tuh lupa, terus tadi malam saya tidak ingat niat puasa lagi. Jadi bagaimana siang ini saya? Ikut mazhab Abu Hanifah sebagai alternatif yang kedua. Jadi haus laparnya tidak sia-sia, tetap terhitung sebagai berpuasa. Innamal a'malu binniyat. 2. Rukun yang kedua adalah tarku mufattirin, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Dzakiran, sadar, mukhtaran, tanpa paksaan, ghaira jahilin ma'dzurin, tidak dengan alasan jahil yang dimaafkan. Dzakiran, sadar, mukhtaran, tanpa paksaan. Kalau dipaksa, kamu buka puasa. Kalau enggak, tembak kepalamu. Kalau betul-betul ada pistol di sini, buka puasa, minum, nyaman. Tetap itu tidak apa-apa kita berbuka puasa. Kalau memang dipaksa. Apa saja? Karena ini membahas tentang meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka kita langsung masuk pada apa saja yang membatalkan puasa saya. Yang membatalkan puasa, yang membatalkan di bulan Ramadan ada 2. Membatalkan pahala dan membatalkan puasanya. Kalau membatalkan pahala artinya tidak menjadi hutang bagi kita di luar bulan Ramadan. Kalau membatalkan puasanya maka menjadi hutang kita di luar bulan Ramadan, maka harus dibayar. Yang pertama yang kita bahas adalah pembatal pahala puasa. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak manusia yang tidak ada dicapainya selama berpuasa terkecuali hanya haus dan lapar. Bahasa banyak di sini menurut seorang nabi. Artinya tidak masuk di akal kita banyaknya hitungan orang yang berpuasa tapi yang didapat hanyalah lapar dan haus saja. Harapan kita mudah-mudahan saat Nabi mengucapkan ini tidak ada kita di sana. Nabi kalau ngomong begitu kan berarti sudah disensus semua ini.
disensus semua. Oh, ini orang-orang yang puasanya bagus. Oh, ini orang puasanya haus lapar aja. Oh, ini puasanya diterima oleh Allah. Berarti dari sekian banyak manusia ini, dari berbagai generasi sampai hari kiamat nanti, puasanya lebih banyak hanya haus dan lapar saja. Nabi disensus semua. Namanya Nabi kan wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tapi yang diucapkannya merupakan wahyu dari Allah. Satu, al-ghibah, menggibah. Biasa sudah kita sampaikan. Gibah, menyebutkan keburukan saudara semuslimmu sekalipun kamu benar. Kalau mau lepas jangan sambat ngaran. Udah dikasih tahu kok. Kecuali kalau memang yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, sampaikan. Kalau tidak, maka nanti keburukannya sampai ke orang lain. Ini penipu nih, 2 juta dulu aku pernah ditipu. Sampaikan ke orang lain. Hati-hati tuh ya, jangan pinjami duit. Itu bukan minjamnya tuh, tapi minta, ngomongnya minjam. Karena kadang mau dibulikakan lagi. Nah, sampaikan, jangan si fulan itu penipu. Siapa si fulan? Enggak jelas. Akhirnya dia minjam lagi ke orang lain, korban lain lah bermunculan. Itu namanya menggibah. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan orang banyak, maka tidak ada kata gibah yang haram. Halal untuk digibah. Jadi tidak semua gibah itu diharamkan. Yang kedua, an-namimatu, adu domba, mengutip pendapat orang agar memunculkan sebuah fitnah. Ini ngomongnya begini dia. Ini berarti begini-begini ini. Nah, kemarin itu kan saya terus terang aja, banyak sekarang ini di media sosial itu digunakan pendapat-pendapat orang seperti masalah yang sudah lama tapi masih saja biasa diungkit-ungkit di YouTube itu, masalah Profesor Quraisy Shihab yang memperselisihkan masalah jilbab. Jilbab itu ada yang bertutup kepala, ada yang sampai menutup muka, ada yang bahkan sekedar berpakaian yang pantas itu sudah disebut jilbab. Itu dikutip orang, oh berarti Quraisy Shihab ini begini. Itu namanya adu domba, namimah. Bulan Ramadan pulang, bagus benar. Pas bulan Ramadan adu domba orang, berkelahi orang, selesai. Kayaknya hati-hati bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi yang diperolehnya hanya haus dan lapar saja. Betul aja padahal orangnya tuh. Betul aja, mungkin pendapat dia cuma digoreng. Makanya kalau bisa hati-hati. Kalau bisa kita hati-hati. Al-kadzibu, yang ketiga, berdusta. Yang keempat, an-nadharu lima yahrum. Kalau berdusta sudah jelas. An-nadharu lima yahrum, memandang perkara yang diharamkan. Au lima yahillu bi syahwatin, atau memandang sesuatu yang halal dengan syahwat. Yang haram tidak boleh. Buka Facebook, wah ada orang tidak pakai jilbab, itu membatalkan pahala. Wah ada paha, wah ada dada, itu membatalkan pahala. Pahalanya habis. Buka terus, pahalanya habis. Bahkan yang halal dipandang pun jika dengan syahwat habis. Istri sendiri. Wah, maka istri ulun nih Ustaz, tahu bini pian siap mana bini orang. Tahu cuma masalahnya puasa ini jangan dijadikan ajang untuk memanjakan hawa nafsu. Jangan. Semampunya. Pokoknya semaksimal mungkin. Hanya taraweh 20. Paksa ada 8. Sebagian ulama ada yang mengatakan 8 rakaat tidak sah dijadikan sebagai taraweh. Buka kitab Syarah Yaqutun Nafis, ada itu. 8 rakaat salat taraweh. Mana ada 8 rakaat salat taraweh menurut pendapat itu. Nah, jadi ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi bagaimana? 20. Untung sini sudah 20. Kalau masih 8 tidak berani jawab, kita langsung belak-belakan ini. Ada wani jawab kita langsung belak-belakan gini. Tapi ada seksi ibadah di ujung. Aman aja itu. Veteran. Pokoknya pejuang. 1945 20 pagi. 20 kita tahun ini. Mantap.
Jangan dijadikan ajang untuk memanjakan hawa nafsu. Yang kelima, bersumpah palsu. Bersumpah palsu, demi Allah saya begini, padahal tidak begitu. Itu bersumpah palsu. Yang keenam, berkata kotor, qauluz zuri wal fuhsyu wal amalu bihi. Ini menghilangkan pahala. Kalau puasanya sah aja puasa, tidak ada masalah. Tidak ada hutang kok. Tidak harus membayar lagi di luar bulan Ramadan, tidak. Berkata kotor dan mengamalkannya. Ngomong bangs, breng. Nah, pokoknya kalimat-kalimat yang kotor itu, yang jelek-jelek itu jangan diucapkan. Nah, ini juga nih. Kadang orang ada juga mempolitisir. Jadi mulai dari subuh sampai ada orang ngajak bicara, jangan gibah, nanti habis buka puasa aja. Mana bisa enggak itu? Namanya bulan puasa sebulanan. Jangan ditawar lagi antara subuh sama maghrib. Nanti aja. Kita jangan ngomongin orang. Nanti setelah buka puasa baru kita puas-puas. Sama aja. Pahala itu tidak hanya antara subuh dengan maghrib. Sebulanan penuh. Ini Tuhan hendak dibunguli. Kayak apa? Mana bisa? Hendak diakali Tuhan. Mana bisa? Jadi sebulan penuh. Bagian yang pertama sudah selesai. Bagian yang kedua, al-mufattirat. Kita agak cepat sedikit nih, Pak ya. Al-mufattirat, pembatal puasa. Tadi pembatal pahala, ini pembatal puasa. Maksud pembatal puasa, ada hutang kalau kita melanggarnya. Yang pertama, riddah, murtad. Naudzubillah. Barangkali dibuka YouTube, melihat ada orang berkhutbah, misalkan dari manakah, misalkan dilihat, oh bagus ini anunya nih. Oh berarti ada Tuhan selain Allah. Lain-lain sudah itu. Maka batal puasanya. Murtad bisa dengan 3. Pertama dengan niat di dalam hati, oh aku mau keluar dari Islam, atau aku mau murtad. Mau baru dia mau, tapi sudah murtad itu. Wajib kembali bersyahadat ulang. Itu dengan niat. Kalau dengan perbuatan, mungkin dengan mengucapkan, oh misalkan ada Tuhan selain daripada Allah, atau Yesus adalah, Nabi Isa adalah Tuhan, sekutunya Allah, itu juga dengan ucapan menjadi murtad. Kalau dengan perbuatan, hatinya mulutnya tidak ngomong, seperti sujud kepada pohon dalam arti menyembah, maka tidak boleh. Walaupun ngomongnya tidak. Itu murtad, naudzubillah. Jangan sampai terjadi. Yaitu hati-hati di YouTube tuh. Banyak anunya. Saya biasa menonton salah satu video YouTube seorang pendeta dan sangat ilmiah sekali. Beliau berbicara melalui penelitian filologi, manuskrip, tulisan tangan. Mulai dari zaman sebelum Masehi dulu. Sudah ada tulisan tangan tentang Injil. Kita ini orang Islam itu selalu ngomong Injil Barnabas. Padahal kami juga di Kristen tidak pakai itu katanya. Injil Barnabas. Wah itu saya bilang ini kalau orang lemah-lemah imannya ini dihabisi juga nih, kena juga. Ada di YouTube itu. Itu bahaya. Ya kalau mau dijadikan sebagai pengetahuan silakan. Tapi kalau belum ada kuat lagi pengetahuan kita, saya sarankan untuk belum, nanti saja. Yang kedua, al-haid wan nifas wal wiladah. Haid, nifas, melahirkan. Ustadz, tinggal 5 menit orang azan keluar, batal kada? Batal. Muazin keluar. Batal. Pokoknya kalau belum masuk waktu, keluar darah walaupun setetes, Ustadz warnanya coklat, tetap itu haid, maka batal. Jadi kayak apa? Batal ya sudah. Terus ya diganti di luar bulan Ramadan. Diganti nanti. Nah itu haid. Kemudian yang ketiga, al-junun, gila, edan. Walau lahzan, sekalipun sebentar. Sahur sama-sama di masjid, oh makan biasa, nyambung aja kalau ngomong. Sekali habis sholat subuh, siang-siang sedikit, kenapa kawan nih tertawa seorang, nangis lagi, tertawa lagi sendiri, ngomong nggak jelas, oh gila kawan. Tapi satu keistimewaannya orang gila itu tidak wajib dia membayar
puasanya, Pak. Lepas sama sekali. Ya, jadi istimewa. Ya kalau mau ya silakan. Tidak wajib puasa, kan dulu sudah syarat wajib puasa adalah berakal. Nah, kalau tidak berakal ya tidak wajib walaupun sebentar. Maka itu tidak wajib berpuasa, bahkan tidak wajib untuk membayar. Tidak wajib bayar. Yang keempat, pingsan, koma, hilangnya akal. Hilangnya akal atau mabuk apabila 1 hari penuh. Contoh orang koma seharian, mulai maghrib, mulai subuh sampai maghrib tidak ada siuman, padahal malam tadi sudah sama-sama kita sahur bareng, sholat tarawih bareng, sudah niat puasa bareng-bareng. Seharian dia tidak bangun-bangun, berarti tidak sah puasanya di hari itu. Kalau sempat dia bangun habis itu siup lagi atau pingsan lagi atau koma lagi, maka puasanya sah. Jadi bangun sebentar sudah sah. Ini menurut Imam Ar-Ramli. Al-Mufattirul Khamis yang kelima, al-jima' bersetubuh. Ini bersetubuh siang hari bulan Ramadan, sengaja, tahu hukumnya haram, sadar, tanpa paksaan, maka batallah puasanya. Apabila dia merusak puasanya di satu hari, apabila dia merusak puasa Ramadannya 1 hari dengan bersetubuh dengan istrinya, maka 5 yang wajib dia dapatkan. Yang pertama, sama-sama berdosa laki bini. Yang kedua, wajib tidak makan, tidak minum. Sudah batal nih, sudah batal. Bersetubuh batal sudah. Terus boleh enggak habis ini makan lagi? Boleh enggak habis ini minum lagi? Tidak boleh. Kalau saya makan lagi, kalau saya minum lagi, maka dosanya menjadi 2 kali lipat. Dosa membatalkan puasa Ramadan dan dosa tidak menahan diri di siang hari bulan Ramadan dari makan dan minum. Jadi tetap tidak boleh apa-apa. Tidak boleh. Yang ketiga, wajib dihukum oleh pemerintah apabila ada undang-undang yang mengatur. Kalau tidak ada ya tidak. Yang keempat, kedua-duanya wajib membayar puasa Ramadan, mengganti. Yang kelima, wajib membayar kafarah. Nah ini dia ini. Apa kafarahnya? 1 dari 3 secara berurutan. Tidak boleh main pilih, tidak boleh. Yang pertama paling tinggi tingkatannya memerdekakan budak yang beragama Islam. Sekarang budak sudah tidak ada. Turun ke bawah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berarti 60 hari tidak boleh dijeda. Kalau dijeda sakit misalkan, mau ulang lagi dari awal. Itu untuk 1 hari. Hari kedua bersaung lagi. Hari kedua bersaung lagi. Tambahi lagi 3 bulan. 3 bulan. 2 bulan. Sorry, maaf. 2 bulan. Tambahi lagi 2 bulan. 4 bulan. Hari ketiga bersaung lagi. Tambahi lagi 2 bulan. Tapi kalau sehari penuh 10 ronde misalnya, 100 ronde, cukup sekali aja, cukup 2 bulan aja. Kalau sehari penuh. Nah jadi kalau mau ya hari itu aja. Wah ini Ustadz mengajarin, menjelaskan hukum biar jelas gitu loh. Kalau sehari, hari ini sekali aja hari ini, besok sekali lagi, besoknya sekali lagi, masih antian 6 bulan itu. Tapi kalau hari ini mulai pagi sampai malam sampai orang buka puasa misalkan, cukup sekali aja dibayar. Inilah yang kemudian dikeluhkan oleh para sahabat saat bulan Ramadan, saat puasa Ramadan ini baru pertama-tama disyariatkan. Kenapa? Sebulan penuh makan boleh setelah maghrib, minum boleh setelah maghrib, tapi tidak boleh bersetubuh dengan istri sebulanan. Akhirnya di pagi hari para sahabat ini kongkow bareng, ya ngobrol bareng di dalam masjid. Baru kemudian ada yang ngaku satu, aku tadi malam nyerempet. Jari yang di ujung lagi, aku juga sama. Akhirnya semuanya mengaku bahwa mereka tidak tahan. Turunlah ayat, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam bulan Ramadan bersetubuh dengan pasangan-pasangan kalian, dengan istri kalian. Yang keenam,
Wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jawfi, masuknya benda dari rongga terbuka ke dalam jauf, dalam tubuh, ke dalam tubuh. Masuknya benda, kalau asap misalkan kita lewat di gunung sampah, ada asap di situ masuk ke dalam mulut, tidak batal. Kayak apa rokok? Kalau rokok kan ada nikotinnya. Nikotinnya itulah yang membatalkan. Nikotinnya itu yang membatalkan. Tapi tidak tahu adakah rokok tanpa nikotin? Jadi berpuasa sambil merokok lah. Mencari-cari coba ini. Yang jelas kalau asap tidak. Kalau misalkan dia benda Ustaz tapi banyak seperti debu. Kalau debu tidak, karena sulit untuk dihindari. Masuknya benda. Kalau angin tidak. Air benda padat, benda cair kan, itu termasuk air. Dari rongga yang terbuka, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang, kelamin depan, kelamin belakang, kemudian hidung, telinga, mulut. Nah, sekarang mata ini masuk enggak? Apakah termasuk dia rongga yang terbuka? Kalau menurut penelitian kedokteran terbaru, ini terbaru tahun berapa ini? Tahun 2000-an, 2008 rasanya ini. Tahun 2008. Entah kalau sekarang seperti apa. 2003. Bahwa mata termasuk rongga terbuka nih. Mata itu termasuk rongga yang terbuka. Kalau telinga tidak termasuk, bahkan telinga tidak termasuk rongga yang terbuka. Artinya kalau berpuasa jangan minum, jangan makan. Kenapa? Karena tidak boleh ada benda masuk ke dalam tubuh dari rongga yang terbuka. Kalau dari sini Bang, masuknya dengan meresap misalkan, itu tidak. Pastikan air wudhu kita itu kan meresap ke dalam, sedikit banyaknya pasti ada yang meresap. Tapi masuknya itu ke dalam tubuh bukan dari, masuknya benda itu ke dalam tubuh bukan dari rongga yang terbuka. Suntik Ustaz, suntik enggak? Suntik tidak. Infus batal. Kenapa infus batal? Karena infus pengganti makan dan minum. Hilang ruh puasanya, hilang ruh puasanya. Kalau nelan ludah Bang, nelan ludah tidak apa-apa selagi tidak tercampur dengan jukut pija tadi sahur. Kalau bercampur maka batal, atau tercampur dengan darah dari gusi batal, atau ada kotoran gigi nih di sela-sela nih, ada ayam tadi nyangkut itu jadi telannya juga batal. Apalagi pokoknya jangan bercampur, murni liur itu tidak apa-apa. Ustadz habis makan sahur tenaik kita mau berega tuh, naik airnya ke sini terus sampai ke mulut, terasa di lidah itu, ditelan lagi boleh tidak? Tidak boleh, harus dibuang. Kalau pas lagi sholat kayak apa? Ayo. Pas lagi sholat kayak apa? Tidak ada cara lain. Sholat tidak bisa dibatalkan. Kalau kita telan, batal. Jadi bagaimana? Antara ditahan atau dipersiapkan alternatif lain. Dulu sudah biasa saya sampaikan, orang Arab itu kalau sholat ditaruhnya tisu di sini. Jadi masukkan lagi. Tapi geraknya ya hati-hati pula geraknya itu. Jangan sampai 3 kali berturut-turut. Saya biasa begitu Pak, biasa begitu. Apalagi kalau sholat subuh itu habis makan kan. Jadi hati-hati. Kalau misalkan belum sampai lagi, sampainya itu apa sih? Ada batasannya kah? Ada batasannya. Makhraj atau tempat keluar huruf kha. Iya. Haddul batin, haddul zahir. Nah, habis pulang waktunya sayang. Sebentar. Ya. Jadi kalau sudah sampai huruf kha, nah kalau misalkan naik itu dari perut naik ke atas, pian kayak ini kayak tapi jangan di hadapan orang. Karena dia orang udah. Jangan. Kalau misalkan naik dia berarti sudah sampai. Tapi kalau belum sampai lagi ke situ, jangan dipaksa naik. Itu huruf kha. Karena kalau sudah sampai di huruf kha itu, maka wajib untuk dibuang sebisanya. Kalau tidak bisa, lain lagi urusannya itu. Kalau memang tidak bisa,
dibuang. Jadi huruf kha di situ. Habis dah. Itu aja lagi. Yang keenam, yang ketujuh, al-istimna, keluarnya sperma kalau dengan sengaja, bukan karena tidur. Bukan karena tidur. Bisa jadi dengan tangannya, artinya onani itu haram dan membatalkan, atau dengan tangan istrinya halal tapi itu membatalkan, atau juga keluarnya dengan mikir, ngayal. Ting keluar langsung. Batal itu. Atau dengan bersentuhan, pegangan tangan aja dengan istri, tapi keluar kemudian, itu juga membatalkan. Hukum mencium istri haram, tapi haram apabila menggerakkan syahwat. Hukum mencium istri di siang hari bulan Ramadan haram apabila tergerak syahwatnya. Apabila tidak tergerak maka khilaful aula, kurang baik. Yang kedelapan, al-istiqaah, sengaja muntah keluar. Maka dengan keluarnya muntah itu secara sengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan kita sedang dalam perjalanan lantas mabuk, keluarlah muntah itu tidak membatalkan puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebetulnya masih sangat banyak lagi permasalahan, tapi setidaknya itu yang penting-penting untuk kita ketahui. Memang akan banyak masih pertanyaan kayak apa, kapan saya harus wajib membayar fidyah? Bagaimana dengan keluarga saya, orang tua saya yang tidak mampu lagi untuk berpuasa? Apa yang harus saya lakukan? Itu nanti kita bahas di tanya jawab saja. Selebihnya saya persilahkan kita akhiri sampai di sini dan saya buka sesi tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah yang membatalkan pahala puasa, Ustaz. Bagaimana kalau misalnya berdusta itu kan membatalkan pahala puasa. Bagaimana kalau kita berdusta tetapi tujuannya untuk mendamaikan kedua pihak yang berbeda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ini berbobot dan sulit kan. Jadi ada kalanya kita boleh berbohong. Ada kalanya kita boleh berbohong, seperti dulu kita bahas dalam kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah. Jadi apabila itu berkaitan dengan hak orang banyak atau untuk mendamaikan orang yang sedang berseteru, maka berbohong itu bisa sampai wajib hukumnya. Berbohong. Nah, terus kalau begitu seperti apa puasa saya? Puasanya tetap ada pahalanya. Bukan berarti kemudian semua bentuk bohong itu lantas membatalkan pahala puasa. Tidak. Yang membatalkan puasa adalah bohong yang merugikan orang. Kalau ini kan tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan, maka pahala puasanya tetap ada karena memang sifatnya harus atau bisa disebut sebagai wajib untuk berbohong. Karena ada kondisi-kondisi tertentu kita untuk melakukan itu. Jadi tidak termasuk. Maksud yang dapat merusak pahala ini bohong yang sifatnya merugikan orang lain. Tapi kalau dalam apa yang tadi Pak Haji Diwan sebutkan, itu tidak ada yang dirugikan, bahkan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Ada lagi? Nggak ada, mulang nih saya nih. Sudah? Pas. Jelas saja berarti nih. Udah pulang nih. Banyak betul tanggung jawab. Sebisa-bisanya nih. Ya di NU iya juga provinsi, ya di MUI iya juga, lain-lain. Ya dosen iya juga, laporan tiap bulan harus masuk. Tapi sebisa-bisanya kita atur waktu. Barangkali ini yang dapat disampaikan, mudahan sehat walafiat, panjang umur. Bertemu bulan Ramadan dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita di bulan Syawal atau
setelah kita berbulan Syawal. Saya mohon maaf lahir dan batin atas segala ini, karena nanti ketemu habis lebaran, jadi mohon maaf lahir dan batinnya dari sekarang. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan diri dalam menggunakan kesempatan di bulan puasa, dan mudah-mudahan kita selalu diberi sehat walafiat dan diberi sehat dan panjang umur. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Hani, saya langsung nih. Saya tidak sholat di sini Pak. Mohon izin ya. Mohon izin Pak ya.